kan kalau 1 tahun bukan salah saya, berarti hukumannya yang rendah. Ya toh, jangan salahnya sama saya, ya sama kami. Kalau merampok, coba aja lihat perampok sepeda motor, berkali-kali itu nanti dilepas merampok sepeda motor lagi. Ya makanya kadang-kadang polisi udahlah tembak aja sekalian kakinya, dengkulnya sampai patah gitu, supaya tobat. Tapi itu kan juga melanggar hukum kalau enggak pas. Tapi saya kira hukuman untuk kriminal yang berpotensi residivisme, hakim harus menilai ulang pemberian hukumannya. Ya. Ramlan butar-butar, pelaku tapa perampokan yang mengakibatkan 6 orang tewas di Pulau Mas ternyata seorang residivis. Pemerintah menyarankan hukuman berat bagi penjahat kambuhan. Pemirsa, penjahat kambuhan atau residivis makin merajalela. Jaksa dan hakim diminta menghukum berat para penjahat kambuhan agar timbul efek jera. Kejadian perampokan yang menimbulkan korban tewas di Pulau Mas akan kami bahas dalam Prime Time News kali ini bersama saya, Zilvia Iskandar. Kasus perampokan mengakibatkan 6 orang tewas dan 5 orang menjadi korban di Pulau Mas, Jakarta Timur membuktikan tindakan kriminal makin sadis. Dan ternyata pemirsa, pelaku ada yang berstatus sebagai residivis yang pernah dihukum dalam kasus yang sama. Jakarta dikejutkan dengan perampokan sadis di sebuah rumah di Pulau Mas, Jakarta Timur pada awal pekan. 11 orang disekap di kamar mandi berukuran 2 kali 1 meter. Akibatnya, 6 orang ditemukan tewas, sedangkan sisanya dalam kondisi lemas. Polisi tak perlu waktu lama untuk menangkap pelaku. Hanya berselang 1 hari setelah para korban ditemukan, 3 pelaku dibekuk. Salah seorang di antaranya akhirnya tewas setelah sempat dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan. Simpang siur terkait pembunuhan pun menjadi terang benderang. Polisi menyebutkan aksi para pelaku murni tindakan kriminal, meski sebelumnya sempat ada yang mengaitkan dengan sepak terjang korban sebagai pebisnis. Jadi teman-teman jangan mengasumsikan dulu kepada korban atau Dodi ini apakah ada yang menyuruh tidak. Kita sudah jelas bahwa perampokan disebut pembunuhan, ya, jelas gitu. Saksinya juga menyampaikan demikian terbantu tersebut karena awal masuk saudara Ramlan itu menanyakan di mana kamar majikan kamu. Polisi juga memastikan salah seorang pelaku yang berhasil dibekuk adalah residivis kasus yang sama di Depok, Jawa Barat setahun lalu. Bahkan, pelaku sempat menjadi terpidana dengan hukuman enteng setahun penjara. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly tak mau disalahkan dengan adanya mantan terpidana kasus perampokan yang kerap mengulang perbuatannya. Itu kan kalau 1 tahun bukan salah saya, berarti hukumannya yang rendah. Ya toh, jangan salahnya sama saya, ya sama kami. Yasona menilai hukuman ringan terhadap pelaku perampokan tak menimbulkan efek jera karena pelaku cenderung mengulang perbuatannya. Sebab itu, ia meminta vonis terhadap residivis kasus perampokan dan pembegalan diperberat. Padahal, terpidana yang cenderung mengulang perbuatannya tak hanya dalam kasus kriminal ringan. Sebut saja pelaku bom gereja di Samarinda, Kalimantan Selatan yang menewaskan seorang anak, ternyata mantan terpidana kasus terorisme dengan status bebas bersyarat. Tim Liputan, Metro TV.
Pemirsa, benarkah penjara tidak membuat jera sehingga membuat residivis makin sadis? Kami akan membahasnya dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama adalah Kombes Pol Awi Setiono, Kabak Mitra Penmas Mabes Polri. Selamat sore, Pak Awi. Selamat sore. Dan di sebelah kiri saya ada Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS. Selamat sore, Bang Nasir. Sore. Dan ada pula Thomas Sunario, kriminolog UI. Selamat sore, Pak Thomas. Sore, Mbak. Kita akan membahas bersama-sama soal topik kali ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu untuk mengikuti azan maghrib.